Hari ini adalah eh, hari pertama kita berita anugerah yang baru, saudara. Setelah kita menyelesaikan berita anugerah yang New Catechism itu, hari ini adalah hari atau minggu pertama di mana kita akan masuk dalam berita anugerah yang baru, berita anugerah Heidelberg Catechism. Semoga saya benar. Heidelberg Catechism. Oke. Minggu yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jawabannya adalah, saya akan bacakan saja saudara, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, juru selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, dia telah melunasi seluruh hutang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan segala sesuatu yang harus berguna untuk keselamatanku, karena itu juga karena rohnya yang kudus, dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Mari kita akan membaca ayatnya bersama-sama dalam Yohanes 6, 39-40, 2, 3. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu karena dosa manusia, bahkan kita semua tadinya telah kehilangan pengharapan sejati. Kita sadari bahwa ada sesuatu, karena dosa kita ada sesuatu yang selalu kita kejar dalam hidup ini. Tapi anehnya, semakin kita mengejarnya, semakin sesuatu itu menghilang atau menjauh dari apa yang kita rindukan. Kita berpikir ketika kita sampai di titik financial freedom, kita akan menerima pemenuhan dari semua harapan-harapan itu. Tapi pertanyaan adalah gini, apakah financial itu dapat kita nikmati ketika kita mengalami sakit atau kita menghadapi masalah yang besar sehingga pada akhirnya menghabiskan uang kita? Ada juga sebagian orang yang berpikir, yang penting punya keluarga yang harmonis walaupun sederhana, dan itu menjadi harapan kita. Tapi bagaimana pertanyaannya jika orang-orang yang kita cintai itu mulai berpergian meninggalkan kita, dan bahkan di antara mereka ada yang pergi untuk selamanya. Ada juga yang berpikir ketika memiliki karir pekerjaan yang mentereng dan akan memenuhi semua harapan-harapan yang diharapkan itu. Tapi pertanyaannya adalah gini saudara, bagaimana jika di kemudian hari karir, usaha, segala pencapaian kita hanya menjadi sejarah saja, tanpa pernah kita nikmati apa yang telah kita usahakan. Bahkan mungkin pada akhirnya kita akan dilupakan karena ternyata pencapaian kita sudah dilewati oleh pencapaian oleh orang lain. Kita selalu berusaha saudara memenuhi diri kita dengan harapan semua yang ditawarkan dunia pada kita, yang pada akhirnya membuat kita merasa kecewa, merasa tidak berguna, bahkan menjadi beban berat yang harus kita pikul. Seorang raja saudara yang pernah ada di dunia ini yang paling bijaksana bernama Salomo berkata demikian saudara,
di Pengkhotbah 1 ayat 14 sampai 18 berkata, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini, aku telah melihat segala perbuatan orang di dunia ini. Percayalah, ini kata Salomo saudara, semuanya itu sia-sia, seperti usaha mengejar angin yang bengkok tak dapat diluruskan dan yang tak dapat dihitung. Pikirku, aku telah menjadi seorang penting dan arif, jauh lebih arif daripada semua orang yang memerintah di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan banyak pengetahuan dan ilmu, maka aku bertekad untuk mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan kebodohan, antara kebijaksanaan dan kedunguan. Tetapi ternyata aku ini seperti mengejar angin saja, sebab semakin banyak nikmat, semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita, semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pula kesusahan kita. Ini Raja Salomo, seorang paling bijaksana yang pernah ada dalam dunia ini, berkata demikian. Itulah nasib kita saudara manusia yang penuh dengan dosa ini. Tidak ada harapan di dunia yang sedang menuju kebinasaan ini. Tidak ada penghiburan saudara. Tetapi Yeremia 29 ayat 11 berkata, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan telah menetapkan rancangan damai sejahtera yang penuh harapan bagi kita. Tapi pertanyaan, apakah rancangan itu menjadi sia-sia karena dosa kita? Tidak saudara, rancangan itu tidak pernah gagal, pengharapan itu tidak pernah sirna. Karena Yohanes 3:16-17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara, disalib Kristus, dia menebus hidup setiap orang pilihannya. Dia membayar semua hutang dosa kita dengan nyawanya, dengan darahnya, dengan dirinya sendiri. Dan karena itulah kesia-siaan kita sebagai orang berdosa telah diganti dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Bukan saja hidup yang kekal tetapi kekal bersama Kristus. Karena dia adalah Immanuel, yaitu dia yang tetap ada di dalam kita apapun keadaan kita. Dunia bisa saja tidak menentu. Dolar naik sampai 18.000. Bisa. Dunia memberikan janji-janji kosong. Bahkan saudara, gereja ini tidak pernah menjamin keselamatan kita. Tetapi selama Kristus ada di hidup kita, pasti selalu ada pengharapan yang penuh damai sejahtera dan tidak pernah mengecewakan. Itulah satu-satunya penghiburan bagi kita, baik pada saat di dunia ini dan dalam kekekalan nanti. Soli Deo Gloria.